Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kami akan berbicara terkait Islam dan Muslimin di Australia. Ini merupakan sesi pengantar terkait bagaimana kita ingin mengenali bagaimana kaum Muslimin yang ada di berbagai geografi di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, kaum Islam merupakan minoritas di Australia, tetapi tetap memiliki porsi yang cukup signifikan. Ada sekitar 3,2% dari warga negara di Australia merupakan penganut agama Islam, yaitu Muslimin. Selain itu, ada juga sebagian yang datang ke sana sebagai para pendatang yang sifatnya temporer, dan jadi mereka tidak permanen di sana, tetapi mereka hanya datang untuk studi dan lainnya. Sehingga secara umum di Australia, walaupun terlihat kecil, maka kaum Muslimin di Australia tetap memiliki persentase yang cukup signifikan, di antara 3,2 sampai sekitar 5% dari keseluruhan orang Australia, dan bisa dianggap sebagai agama terbesar nomor 2 setelah Kristen, sekitar 43%. Sisanya merupakan gabungan dari berbagai agama lainnya. Australia memiliki konsep struktur yang sedikit berbeda dengan negara lainnya, karena di Australia mayoritas merupakan para settler ataupun pendatang. Jadi hanya sekitar 250.000 merupakan warga aborigin, sisanya merupakan para pendatang dari berbagai negara di dunia, yang kemudian dimulai sejak abad ke-18 sampai saat ini. Khusus untuk Islam sendiri, Islam sudah tercatat masuk ke Australia bersamaan dengan munculnya para imigran dari Eropa. Selain imigran-imigran dari Eropa yang menetap di Australia, maka kemudian muncul juga imigran-imigran dari negara-negara Muslim, diantaranya dari Afghanistan, dari negara di Asia Tengah, dan lain-lainnya. Salah satunya yang terkenal adalah Muhammad Alam Khan yang menetap di Australia sejak tahun 1860-an dan kemudian mengembangkan komunitas, yaitu para penggembala unta, dan ini kemudian menjadi landmark dan cukup terkenal di daerah tersebut di sekitar Australia Selatan dan Australia Barat. Sejak munculnya para settler ataupun para imigran dari Eropa tersebut, gelombang Muslim mulai masuk ke Australia, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah munculnya Perang Dunia Kedua, mulai banyak para Muslimin yang mereka mendapatkan impact dari Perang Dunia II tersebut, mulai berimigrasi ke Australia. Kemudian gelombang berikutnya pada tahun sekitar 970-an dan 1980-an, ketika Australia membuka pintunya selebar-lebar untuk mengundang orang-orang untuk datang ke Australia. Akhir-akhir muncul juga gelombang pendatang ke Australia. Selain para orang-orang yang studi di Australia, maka muncul juga gelombang pengungsi dari negara-negara yang menjadi korban perang, diantaranya misalkan seperti dari Afghanistan, Syria, maupun dari Irak khususnya, dan maupun dari negara-negara lainnya. Para pendatang tersebut kemudian membawa identitas masing-masing dan membawa kebiasaan masing-masing serta latar belakang masing-masing, sehingga dapat dilihat bahwasanya kaum Muslimin yang ada di Australia bukan merupakan satu entitas yang seragam, tapi sangat beragam dan sangat berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing kaum Muslimin membawa latar belakang masing-masing dan kebudayaannya, sehingga orang-orang Muslim yang ada di Australia tidak hanya bisa dibagi berdasarkan bagaimana madhabnya, tetapi juga dalam masing-masing madhab tersebut mereka juga membawa unsur yang dibawa dari masing-masing backgroundnya. Contohnya, para Muslimin yang bermadhab Hanafi yang berasal dari Turki, dari Pakistan, Afghanistan, dan dari India, selain mereka juga menerapkan madhab Hanafinya, mereka juga kemudian juga membawa background masing-masing, sehingga nanti akan ada perbedaan satu sama lain. Terus kemudian ada keunikan dan beberapa hal-hal lainnya, yang ini juga secara negatif juga menyebabkan sedikit banyak ada konflik,
Tetapi secara positif bisa kita lihat bahwasanya ini merupakan gambaran diversity ataupun keberagaman kaum muslimin yang ada di Australia. Kaum muslimin yang ada di Australia, kita bisa melihat bahwasanya mereka ini bukan merupakan sesuatu yang seragam karena ada banyak entitas-entitas kelompok juga. Selain budaya masing-masing, maka ada denominasi yang berbeda-beda. Walaupun mayoritas merupakan Sunni, tetapi kita juga akan bisa melihat bahwasanya sebagian kaum muslimin yang ada di Australia menganut madhab Syiah. Terus kemudian ada juga yang lebih kecil dari itu, misalkan seperti Ahmadiyah dan lain-lainnya. Sehingga tercatat sebagai contoh bahwasanya di tahun 2010 di Melbourne itu tercatat hampir ada sekitar 300 lebih denominasi kelompok agama yang dicatatkan ke pemerintah. Dari situ cukup signifikan jumlahnya adalah komunitas Islam yang ada di negara bagian Victoria tersebut. Jadi kaum muslimin, maka esensinya adalah bahwasanya ada perbedaan dan kemudian yang keberagaman yang sangat unik yang ada di Australia, yang kita bisa belajar sedikit banyak dari sana. Para kaum muslimin yang ada di Australia tersebut, mereka juga berkumpul dan kemudian membentuk organisasi yang bermacam-macam. Di antara organisasi yang terbesar adalah AFIC atau Australian Federations of Islamic Council, yang ini merupakan kumpulan dari berbagai komunitas-komunitas Islam yang ada di bawahnya masing-masing, yang kemudian mereka menjadi satu. Ini semacam MUI kalau di Indonesia. Tetapi selain AFIC muncul juga banyak organisasi semacam itu. Bahkan misalkan karena ini berkaitan dengan beberapa hal lainnya semacam bisnis, maka sertifikasi halal pun tidak hanya dimonopoli atau dikuasai oleh AFIC, tetapi ada hampir 12-an atau 10 atau 12 organisasi Islam lainnya yang juga menawarkan sertifikasi halal. Ini merupakan salah satu kontribusi yang bisa kita lihat dari kaum muslimin yang ada di Australia. Di antara tantangan kaum muslimin yang ada di Australia adalah satu, terkait Islamofobia. Yang kedua adalah denominasi yang beragam. Yang ketiga kaitannya terkait identitas dan integrasi terhadap kultur di Australia. Yang keempat adalah terkait dengan bullying ataupun diskriminasi yang dihadapi oleh mereka. Yang pertama berkaitan dengan Islamofobia. Bagi rakyat Australia, mayoritas rakyat Australia yang tidak sepenuhnya sering berinteraksi dengan kaum muslimin yang ada di Australia, maka mereka akan melakukan stereotyping atau generalisasi dari warga muslim yang ada di Australia. Jadi ketika mereka melihat ada kaum muslimin yang berasal dari negara-negara yang kemudian ada konflik ataupun ada kasus misalkan semacam terorisme di sana, maka mereka akan membuat stereotyping yang negatif terhadap kaum muslimin yang ada di Australia tersebut. Mereka menganggap bahwasanya orang muslim tersebut adalah teroris, ataupun mereka kemudian penyebab konflik dan seterusnya. Ataupun misalkan, jadi kejadian semacam ini muncul tidak hanya di beberapa daerah tertentu, tapi juga secara umum, secara luas seperti itu. Yang kedua, kaitannya dengan integrasi sekaligus identitas dari kaum muslimin. Banyak yang menganggap bahwasanya karena para kaum muslimin yang datang mayoritas merupakan pendatang, maka mereka dianggap tidak bisa berintegrasi sepenuhnya di Australia. Hal ini sudah dicoba ditangkis dengan cara mengadakan berbagai event pendidikan, merupakan sosialisasi dan lain-lainnya. Harapan dari orang-orang Australia adalah orang yang berasal dari luar Australia ketika mereka datang ke Australia, maka mereka selain membawa identitas masing-masing dari negara masing-masing, mereka juga perlu untuk menyerap nilai-nilai Australia yang berkaitan dengan keberagaman, respect, moderasi, dan kemudian juga persatuan, dan kemudian liberal. Nah, bagi sebagian orang mungkin hal ini merupakan sesuatu yang agak sulit, tetapi dengan adanya proses pendidikan, kemudian proses penyuluhan, diskusi, interfaith dialog dan lain-lainnya, maka hal-hal ini bisa dicoba untuk dikikis.
Permasalahan berikutnya yang juga sering dihadapi oleh orang Islam di Australia adalah konflik antar denominasi Islam itu sendiri. Kita bisa melihat bahwasanya masing-masing orang, karena mereka merupakan pendatang dan bukan orang yang berada di Australia dan tumbuh di Australia. Sebagian dari kaum muslimin yang datang ke Australia, mereka kemudian membawa background pengetahuan masing-masing, terus kemudian mereka menerapkan nilai-nilai yang masing-masing. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya sedikit friksi ataupun konflik di antara denominasi Islam yang ada di Australia. Artinya konflik misalkan seperti Sunni dengan Syiah ataupun dengan Ahmadiyah dan lain-lainnya, itu juga kita jumpai juga di Australia. Cuma karena Australia merupakan negara hukum dan pengawasan cukup ketat, maka konflik itu tidak sampai menjadi konflik sesuatu yang besar. Tetapi hal ini yang kemudian kita perlu pelajari, bahwasannya potensi konflik itu muncul dimanapun, sehingga perlu diberikan ada banyak interfaith dialog maupun penanaman nilai-nilai agar orang-orang mengakui keberagaman dan saling menghormati terhadap yang berbeda. Masalah keempat yang mungkin masih sering dihadapi di Australia adalah terkait dengan diskriminasi. Stereotyping dan generalisasi yang berbeda-beda tadi, yang kemudian secara negatif tadi, kemudian mempengaruhi bahwasanya sebagian kaum muslimin yang ada di Australia mendapatkan diskriminasi karena mereka dianggap sebagai pendatang yang kemudian merebut tidak hanya tanah tetapi juga pekerjaan dan penghidupan oleh sebagian orang-orang yang ada di Australia. Mayoritas kaum muslimin yang ada di Australia merupakan pendatang, sehingga sebagai pendatang mereka mempunyai daya juang ataupun ketahanan yang cenderung lebih tinggi daripada warga lokal, sehingga ini merupakan salah satu potensi yang kadang-kadang menyebabkan konflik di Australia. Nah, tapi hal ini bisa dikurangi dengan pengawasan dan juga kontrol keamanan yang ketat dari pemerintah Australia. Hal ini yang mungkin perlu kita tiru. Jadi dari 4 hal tadi, tantangan yang dihadapi oleh orang Islam di Australia, kita dapat mengaca beberapa hal. Satu, bahwasannya keberagaman itu dapat dilihat di berbagai frame atau berbagai konteks yang berbeda. Yang kedua, bahwasanya perlu adanya upaya-upaya untuk mempromosikan dan mengenalkan Islam secara lebih baik agar orang dapat lebih mengerti terkait Islam dan juga mereka bisa menerima kehadiran Islam ataupun masyarakat muslim yang ada di daerah tersebut. Hal itu dilakukan diantaranya dengan Islamic interfaith dialogue, terus kemudian dengan pendidikan, dengan penyuluhan, dan dengan bagaimana kesadaran kaum muslimin untuk mencitrakan dirinya dan mencitrakan umat Islam sebagai umat yang baik, sehingga mereka dapat mewarnai berbagai ruang yang ada dan tersedia. Jadi Islam diupayakan menjadi ruh yang bisa mewarnai berbagai bentuk ruang yang berbeda, entah itu negara Islam ataupun negara demokrasi ataupun negara dengan aturan yang lainnya. Maka Islam bisa hadir dan bisa membentuk dan mewarnai tanpa merusak wadah tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, itu tadi yang kita diskusikan terkait bagaimana Islam tumbuh dan kemudian tantangannya seperti apa di Australia. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 bagi kaum muslimin yang melaksanakan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan kita mendapatkan ampunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.